Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat teman-teman yang luar biasa dan semangat untuk hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan produk unggulan Sayurkol. Saya Muhammad Yuni Pandoyo. Saya Muhammad Martin Hersandika. Saya Lutfi Asmirasita. Saya Alendal Proborini. Saya Sahabian Habibah. Betul sekali, kami adalah anggota kelompok 2 yang jojis dan luar biasa. Sangat jos kandospor. Baik, langsung saja ke deskripsi produk kami yang akan disampaikan oleh Alet ya. Oke, Sayurkol itu adalah paketan sayuran yang sudah dicuci, yang sudah fresh, yang siap masak dan serta bumbu-bumbu. Dan kita menyediakan 2 paketan sayur. Yang pertama ada sayur sop. Di dalamnya kita menyediakan ada wortel, jagung manis, kentang, makaroni, dan bumbunya yang sudah siap untuk teman-teman langsung masak. Lalu yang kedua, kita menyediakan paket cakangkung. Di dalamnya disediakan kangkung, bawang merah, bawang putih, serta bumbu untuk tumisan. Jadi teman-teman yang mungkin kos atau di rumahnya tidak tersedia sayur yang lengkap, bisa menghubungi kami untuk memesan sayur kol dan siap untuk dimasak serta ada kondimen sayur-sayurnya dan ada bumbu-bumbunya. Betul sekali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila. Oke, untuk selanjutnya itu kita ngambil bahan itu dari mana sih? Kita beli sayurnya itu dari mana sih? Jadi untuk pertama kita jualan ini kita ngambilnya dari kedai sayur AA Solo yang ada di Jalan Kartika. Karena kita kan baru merintis, jadi kita ngambilnya dari yang kecil-kecil dulu. Nanti kalau kita udah dapat pesanan yang banyak nih, setiap hari kita dapat 1000 porsi. Nah, kita akan mencari supplier yang lebih besar lagi yang dapat memberikan sayuran yang lebih banyak lagi gitu. Terus untuk pengemasannya, gimana sih kita ngemas sayurnya itu? Apakah di dalam plastik kresek, kantong kresek, atau di dalam kotak, atau di dalam batu, atau di udang, di balik batu ada udang, kebalik salah. Oke, jadi kita pengemasannya itu pakai styrofoam tray, nanti yang akan dibalut dengan plastik wrap. Jadi kita menyediakan alat untuk pengemasannya itu plastik wrap dan juga styrofoam tray begitu. Dan terus untuk media promosi dari Sayurkol ini sendiri adalah kita promosi secara online. Jadi kita semuanya kita jualannya melalui online. Jadi kita promosi lewat story di WhatsApp, story di Instagram, dan juga mungkin nanti dari podcast Dapur Lisan, karena kita juga ada podcast Dapur Lisan. Jangan lupa didengerin ya teman-teman. Oke, yang ketiga, harganya berapa sih? Akan disampaikan oleh ya. Oke teman-teman, jadi untuk mendapatkan paket sayur dari kami itu harganya sangat terjangkau, antara 8.000 sampai 10.000 aja teman-teman sudah bisa mendapatkan paket-paket ini. Terus untuk alasan mengapa ditarif segitu, nah kita juga menyesuaikan harga pasar yang ada di daerah Solo, Jebres, Surakarta ya. Terus habis itu kita juga mempertimbangkan keuntungan yang wajar dan layak untuk kami teman-teman yang ada di sini. Terus yang ketiga yaitu menyesuaikan target penjualan, karena di Solo dan sekitarnya, karena kita juga mahasiswa anak kos, kita juga menyesuaikan kantong teman-teman. Betul seperti itu. Terus yang selanjutnya, kenapa sih kita pakai sistem open PO? Nah, karena sayur itu kan mudah layu, mudah membusuk, agar kita tetap menjaga kefreshan sayurnya, jadi kita memakai sistem open PO. Terus yang kedua, kita juga mau menekan biaya operasionalnya. Jadi sayur fresh kita kemas langsung dan langsung diberikan kepada teman-teman yang membeli. Itu.
sekali. Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya akan disampaikan oleh Martin. Oke bosku, kelebihannya di sini mudah menjangkau mahasiswa yang bertempat tinggal di kos, tinggal sat ya kak. Sehingga tidak perlu lagi tuh pergi ke pasar, pergi ke warung, ya cukup membeli produk kami dan kami akan siap antar ke kos kalian. Tinggal tidur, kami antar ya. Kemudian yang kedua, sayur kami itu jual berupa sayur yang siap masak dan sudah dalam keadaan fresh, ya enggak? Jadi pembeli itu enggak perlu cuci-cuci lagi, tinggal masak, makan, kenyang, selesai masalahnya. Yang ketiga, harganya terjangkau yang sudah disampaikan oleh Rukia tadi, di bawah harga pasar dengan free ongkir loh teman-teman. Ayo, kemudian pembeli cuma cukup menunggu di tempat aja. Nah, karena kami itu manusia, bukan nabi boy. Kami juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu karena produk kami berwujud sayur, maka tingkat keawetan sangat rendah, sehingga perlu dilakukan penjualan yang cepat dalam segi waktu supaya sayur tidak basi dan wirausaha kami tidak mengalami kerugian. Yang kedua, target pasar kami tentunya tidak semuanya menjamin semuanya suka sayur, ya enggak teman-teman? Kemudian jadi kami harus lebih berusaha keras dengan menjangkau daerah-daerah rumah tangga yang biasanya kaum ibu-ibu, bapak-bapak, penjual mie ayam yang suka mie ayam nih, penjual paklay dan lain-lain untuk kami tawarkan produk sayur kami. Kemudian yang ketiga, karena sebagai awalan kami belum menjual sayur secara lengkap, kami menjual paket sayur sop dengan tambahan tadi apa? Cak kangkung, betul sekali. Yang dapat dikreasikan lagi menjadi masakan-masakan lain. Mantap. Nah, itulah dia teman-teman sedikit penjelasan beberapa dari produk kami. Kemudian untuk selanjutnya, meskipun produk kami ini ditawarkan secara open PO, tapi kami tetap menjaga kualitasnya dengan cara mencoba memproduksi dengan kualitas yang kami kelola dengan pribadi, dengan hangat, dengan santun, dengan baik. Setelah kami coba produksi dengan baik, kami akan mencoba memasarkan dengan soft opening yang sudah disampaikan teman-teman saya tadi. Nah, setelah itu barulah kami mengevaluasi hasil dari soft opening tadi, sehingga ketika kami melakukan opening pemasarannya, kami akan menyampaikan dengan hasil yang terbaik. Betul nggak teman-teman? Betul. Baiklah, hari ini kami akan menyampaikan rancangan tugas terkait roadmap dari kelompok kami. Oke, yang pertama itu jadi di roadmap ini ada 5M. Yang pertama itu mengidentifikasi. Ada mengidentifikasi kelebihannya dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari sayur kol sendiri ini, yang pertama adalah mudah dijangkau oleh mahasiswa, khususnya yang tinggal di kos, mahasiswa yang kos-kos di sekitar UNS. Terus sayur yang kita jual ini sayur yang siap masak dan fresh. Terus yang ketiga adalah harganya terjangkau dan kami juga ada menyediakan jasa antar ke kos teman-teman semuanya, tapi dengan minimal pembelian dari kami, nanti kami siap antar ke kos teman-teman semuanya. Terus untuk kekurangannya, karena produk kami itu berwujud sayur, jadi tingkat keawetannya itu sangat rendah, jadi cepat membusuk, terus cepat rusak gitu. Terus tidak menjamin untuk teman-teman mahasiswa itu semuanya suka sayur. Jadi dengan kita menjual sayur ini, semoga teman-teman semuanya jadi suka sayur. Jadi M yang kedua yaitu adalah merencanakan. Nah, pada tahap ini nanti kita akan merencanakan penjualan sayur kol ini dengan sistem open PO. Jadi nanti siapapun yang mau bisa hubungin kami. Terus di sistem PO itu sudah tersedia beberapa paket-paket sayur yang akan kami jual. Contohnya yang tertera di roadmap ini ada sayur sop dan sayur paket cakangkung gitu.
kami juga mempertimbangkan modal dan beberapa biaya operasional lainnya. Terus yang terakhir yaitu kita juga menentukan strategi untuk mempromosikan jualan kita yaitu Sayurko di berbagai media sosial yang kami punya. Yang ketiga adalah melaksanakan. Nah, yang pertama kita membeli sayur di kedai sayur AA Solo, itu terletak di Jalan Kartika. Kita membeli di sana dan lalu kita proses pengemasan secara mandiri. Kita mengemas dengan cara memakai styrofoam dan plastik wrap supaya lebih menarik dan teman-teman juga lebih enak untuk memberikannya. Lalu kita menjual Sayurko dengan cara open PO melalui media sosial seperti di story WA, story IG, lalu kita mengirimkan pamflet dan jargongan ke grup-grup WA yang kita ikuti gitu. Ya, oke guys, kita masuk ke tahap evaluasi. Seperti yang kita tahu ya, sekarang di era Gen Z mahasiswa itu lebih suka makanan cepat saji ya kan. Betul sekali. Kayak apa saja, seblak, cilok, cimol, gacoan, sebut merek ya guys, jangan sebut merek. Oke. Jadi kita harus mengevaluasi bahwa mahasiswa itu cenderung memilih membeli makanan yang matang daripada yang mentah. Nah, padahal dengan kita membeli yang mentah, kita itu dapat meningkatkan kreativitas kita. Kalau kita membeli makanan yang matang, kita belum tentu meningkatkan skill kreativitas kita. Kita langsung makan tanpa melibatkan kreativitas. Kemudian mahasiswa itu bisa malas untuk memasak. Jadi karena malasnya itu membeli makanan yang matang. Kemudian memiliki keterbatasan waktu dengan banyaknya tugas dan jam kuliah, jadi ya tidak sempat memasak, jadi lebih langsung ke membeli makanan yang cepat saji begitu. Betul sekali, dan yang terakhir adalah menindaklanjuti. Dari 4M yang sudah kami lalui tadi, tentu akan ada beberapa hal yang perlu kami pertimbangkan untuk usaha kami selanjutnya. Nah, berbagai pertimbangan itu akan kami diskusikan, akan kami carikan solusinya supaya untuk pembukaan usaha yang selanjutnya dapat berjalan lebih maksimal dan optimal. Di antaranya, jika harga jual yang kami sampaikan itu terlalu mahal, maka kami akan menyesuaikan juga dengan kebutuhan pelajar, mahasiswa, dan orang-orang di sekitar kami. Kemudian, jika media promosi dan penyebaran atau publikasi dari kami juga terkesan kurang menjangkau seluruh pihak, kami juga akan meningkatkannya dengan cara menambah media sosial yang kami miliki. Saat ini kami hanya memiliki Instagram, tapi seiring berjalannya waktu mungkin akan kami tambah terkait media sosial untuk publikasi dari kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat berjumpa lagi. Salam sehat, salam semangat, salam luar biasa, salam Jos Gandos Mall, kotos kotos.